Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Nah, di video kali ini saya ingin merekap pinjol legal yang telah diblokir oleh OJK dari tahun 2017 ya, pertama kali muncul para pinjol-pinjol itu sampai tahun ini, tahun 2023. Ya, jadi pinjol-pinjol mana saja yang sudah diblokir dari tahun 2017 sampai tahun 2023. Oke, ini juga sebagai perwujudan bahwa kita telah menang melawan penjajah. Ya, tinggal kita lanjutkan perjuangan kita melawan penjajah-penjajah keuangan lainnya yang masih berkeliaran di internet. Ya, dulu pahlawan-pahlawan Indonesia mampu melawan penjajah hanya dengan bambu runcingnya saja. Sekarang kita pun harus bisa ya melawan penjajah tersebut dengan mental yang runcing, yang tajam. Oke? Jangan pernah takut dengan yang namanya pinjaman online. Ya, kita semua ini turunan para pahlawan yang tidak pernah takut untuk memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita bersama-sama menselaraskan langkah kita dan beramai-ramai kompak menyuarakan gagal bayar nasional se-Indonesia untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Oke? Merdeka, merdeka, merdeka. Nah, inilah daftar 58 pinjol yang sudah kalah berperang melawan bangsa Indonesia. Ya, banyak sekali. Ini ya ada Artak-Tech, Asetku, Minitech Digital, Quantum Investri, Danako, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, ini adalah perwujudan bahwa sebenarnya kita itu bisa menang melawan pinjol-pinjol tersebut. Ya, hanya saja memang masih kurang kompak galbaynya, ya. Maka dari itu di tahun-tahun depan kompak galbay, ya, galbay nasional wajib digaungkan gitu. Oke, nah ya ini nomor pertama ini PT Artak-Tech Internasional gitu, lalu Seva Kreasi Digital, Asian Ocean Fintech apa dan lain-lain gitu. Kita nggak tahu karena nggak ada logonya gitu kan. Finlink Teknologi Indonesia itu apa gitu kan. Digital Yinsan Teknologi itu apa gitu. Karena tidak ada logonya. Dan ini juga nama perusahaan bukan nama pinjol. Contohnya Shopee Pay Later itu PT Kamar Finance Indonesia kalau nggak salah ya. Lalu S-Pinjam PT Lentera Dana Nusantara gitu kan. Nah, kita kan hafalnya itu nama-nama pinjolnya saja gitu kan ya. Nah, maka dari itu di sini sudah saya rekap di sini ya nama-nama pinjolnya dari PT-PT tersebut gitu. Oke. Tapi saya juga memilah-milih pinjol mana yang cukup terkenal. Ya, kalau yang tidak terkenal, tidak pernah cair, itu tidak saya masukkan di video ini karena percuma. Ya, tapi kalau yang pernah cair, pernah sempat terkenal, itu saya masukkan di video ini. Oke? Langsung saja ya, tanpa berlama-lama akan saya sebutkan pinjol-pinjol yang sudah kalah melawan bangsa Indonesia dari tahun 2017 sampai tahun 2023. Oke, yang pertama adalah Cashwagon. Nah, Cashwagon ini adalah sesepuhnya pinjol, sudah tua, sudah bungkuk ya, pakai tongkat ya, tinggal di serimpung sikile ya, tinggal di sliding sikile, tiba jatuh gitu. Nah, beneran jatuh ya. Cashwagon ini sudah mengumumkan bahwa mereka tidak lagi berbisnis di Indonesia atau berbisnis pinjol di Indonesia. Selamat ya, oke. Nah, selanjutnya setelah Cashwagon ada Boleh Cicil atau Bocil gitu ya. Pinjol ini memang kurang cukup terkenal gitu ya, karena mungkin tidak mendapatkan investor gitu kan. Tapi saya semasa pinjol-pinjol lagi rame itu saya pernah mendownload Bocil ini gitu dan tidak cair kalau nggak salah gitu. Oke, lanjut ya. Yang ketiga ada Saya Modalin. Ini ya gambarnya ini merpati seperti ini. Saya Modalin ini dulu pernah ada nih, Saya Modalin gitu. Oke, selanjutnya ada Pinjam di Sini. Ya, siapa yang tahu logo Pinjam di Sini ya? Nah, para pemain lama pasti tahu Pinjam di Sini ya. Sudah download dan tidak dicairkan gitu. Oke, lanjut ya. Ada 4 kali. Nah, 4 kali ini sebenarnya pay later ya, tidak ada pinjaman dananya ya. Pay later tapi tidak bisa belanja di e-commerce terkenal seperti Tokopedia, Shopee dan lain-lain. 4 kali ini punya toko sendiri di dalam aplikasinya. Nah, dulu jika ingin mengakali mencairkan dana limit dari 4 kali ini, maka kita harus membeli
emas berupa kalung ataupun cincin. Baru emas tersebut kita jual biar bisa di Pegadaian atau bisa di toko emas gitu ya. Ini 4 kali ini serentak ya, limitnya itu 2 juta semua gitu waktu awal-awal muncul gitu. Oke, nah sekarang sudah tidak ada ini 4 kali ini sudah bangkrut gitu. Oke, lanjut ya. Ada Asakita. Nah, Asakita pun ini enak nih ya, cair 1.700.000 ya. Tapi pencairannya atau pengajuannya itu lewat website, tidak ada di aplikasi Play Store gitu. Ya, siapa yang galbay di Asakita? Saya galbay di Asakita ini sebesar 1.700.000 ya. Waktu itu waktu awal-awal saya itu dapat undangan sih. Ya, ini Asakita ini saya dapat undangan suruh pengajuan, padahal saya itu sudah galbay di banyak aplikasi. Lalu setelah cair langsung saya galbaikan di minggu itu juga dan tidak ditagih ya. Tidak ditagih. Apakah Anda heran? Kalau saya tidak heran, karena itu adalah uang marketing yang sengaja dibakar ya biar terkenal Asakita itu. Jadi jangan heran kalau ada atau Anda pernah minjol lalu galbay tidak ditagih, itu adalah uang marketing. Ya, uang bakar-bakar duit biar terkenal, uang iklan gitu. Oke ya. Selanjutnya setelah Asakita ada kredit cepat. Nah, kredit cepat ini 2 bulan yang lalu masih nagih saya. Ya, saya hapus ya itunya chattingan WhatsApp-nya gitu ya. Ini seperti mati suri nih kredit cepat ini ya. Tiba-tiba nagih ya. Tagihan Anda di kredit cepat ya, mohon dilunasi. Loh, kredit cepat. Perasaan sudah bangkrut gitu kan. Lalu saya chat deh DC-nya. Bukannya kredit cepat sudah bangkrut? Iya Pak, sudah bangkrut. Mohon dibayar gitu ya. Seperti itu, tapi saya tidak ladeni lagi gitu. Ya ngapain diladenin gitu, sudah bangkrut gitu kan. Itu bisa saja penipuan ya. Oke, lanjut ya. Ada Pinjam Indo. Nah, Pinjam Indo juga ini bangkrut di tahun kemarin. Kalau nggak salah di tahun 2022 awal sampai pertengahan. Ya, Pinjam Indo ini juga bermasalah kalau nggak salah ya, melakukan penyebaran data atau apa gitu ya, Pinjam Indo ini gitu ya. Saya yakin ada penonton Raja Galbay yang punya hutang di Pinjam Indo ini ya, lalu galbay gitu ya. Oke ya, selamat ya, ini Pinjam Indo ini sudah diblokir. Oke, lanjut. Setelah Pinjam Indo ada Fintech Syariah. Nah, Fintech Syariah ini juga bangkrut di tahun kemarin, di awal sampai pertengahan tahun gitu, tahun 2022 kalau nggak salah bangkrutnya ini ya. Saya galbay di Fintech Syariah itu sebesar 2.500.000-an. Ini Fintech Syariah ini aplikasinya susah dipakainya ya, lagi-lagi bug banyak bugnya gitu, belum siap aplikasinya gitu ya. Tapi enaknya saya waktu itu masih bisa dicairkan sampai 2.500.000 padahal tidak pernah merawatnya gitu. Oke, apakah ditagih oleh Fintech Syariah? Iya, saya ditagih ya. Beda dengan yang tadi Asakita tidak ditagih, tapi kalau Fintech Syariah ini saya ditagih ya berkali-kali ya ini ya. Tapi tidak barbar seperti pinjol-pinjol lain ya. Fintech Syariah ini assalamualaikum gitu ya, mohon pengertiannya Bapak dan lain-lain gitu ya. Ini paling enak nih penagihannya nih, biasa saja gitu ya, tidak seperti pinjol-pinjol lain. Oke, lanjut ya. Ada Tunai Kita. Nah, Tunai Kita ini bangkrut juga di tahun kalau nggak salah 2021 atau tahun 2022 nih ya. Nah, Tunai Kita ini dulunya rame loh. Ya, Tunai Kita ini rame banget yang minjem di sini. Tapi entah kenapa dia ini bangkrut gitu kan. Ya, tidak ada yang tahu ya di dalam itu seperti apa. Di luar terlihat bahagia, hijau ya, rumput tetangga selalu lebih hijau ya, padahal di dalamnya tidak ada yang tahu. Sama seperti Tunai Kita juga. Pinjol yang the best, cairnya cepat gitu ya, tiba-tiba bangkrut gitu. Oke ya, lanjut ya. Nah, ada Pinjol Optima ya. Pinjol Optima ini juga sama, sudah bangkrut di tahun 2021. Pinjol Optima ini tidak banyak mencairkan dana. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya ada One Hope. Nah, One Hope ini juga lumayan nih ya. Saya galbay di One Hope ini 1 juta kalau nggak salah, apa 1.500.000 gitu ya. One Hope ini bangkrut di tahun 2021. Ya, ini enak juga nih One Hope nih ya. Selanjutnya ada Pinjol Solusi Kita. Nah, Solusi Kita ini saya galbay kalau nggak salah 850.000, tiba-tiba bangkrut setelah saya galbaikan ya. Siapa yang pernah punya hutang di Solusi Kita ya, ini sudah auto lunas. Oke, lanjut. Ada Saku Ceria. Nah, ini Saku Ceria juga aplikasinya ini banyak bugnya ya, belum siap aplikasinya, sama seperti Fintech Syariah tadi ya. Saku Ceria ini kalau mau ngajuin susah banget, tapi cair walaupun susah
gitu ya. Saya kalau nggak salah di Saku Ceria ini sedikit loh, cuma 600.000 atau 700.000 gitu. Oke, selanjutnya ada Digiland ya, ini ya. Nih, ini Digiland. Nah, Digiland ini nggak tahu lah pernah nyairin uang atau enggak ya Digiland ini ya. Apa cuma numpang nama doang, tidak ada yang tahu gitu. Oke, selanjutnya ada Finmas. Nah, Finmas ini ya sudah tidak ada aplikasinya, tidak ada websitenya di tahun 2023 ini ya, sudah gak bisa diakses juga ya. Barangkali ada yang masih punya Finmas di HP-nya, silahkan dibuka dan tulis di kolom komentar apa keterangannya gitu. Oke, lanjut. Ada Nanti Aja. Nah, Nanti Aja ini sama seperti 4 kali ya, 4 kali. Dan Nanti Aja itu pinjol atau pay letter yang memiliki toko di dalamnya ya. Tidak bisa Anda itu belanja di Shopee, di Tokopedia, itu tidak bisa ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga sudah itu ya, sudah bangkrut Nanti Aja. Oke, selanjutnya ada Danafix. Yang terakhir kali ini ya, Danafix ini sudah bangkrut di tahun ini. Danafix juga mengumumkan kebangkrutannya melalui websitenya seperti ini gitu ya. Oke, nah kita semua sangat berharap pinjol-pinjol seperti Akulaku, Shopee Pay Letter, S-Pinjam, Kredivo, EasyCash ya, yang besar-besar itu juga ikut bangkrut. Ya. Nah, cara satu-satunya membangkrutkan pinjol-pinjol yang besar itu adalah dengan cara menggagal bayarkannya secara serentak, kompak, tidak ada yang bayar lagi. Ya. Nah, sepengalaman saya tidak ada perusahaan yang benar-benar kuat. Terbukti dari pinjol seperti Finmas, Danafix ya, Tunai Kita ini bisa bangkrut juga. Jadi jangan berkecil hati. Kita tunggu pinjol-pinjol besar lainnya bangkrut juga gitu. Oke ya. Tetap semangat, selalu gaungkan gagal bayar nasional dan stay galbay. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.